Sekretariat itu bukan ngurusin sekret, Oke. tapi lebih tepatnya itu berawal dari ikut-ikutan. Kita itu kayak apa ya, menemukan jati diri lah. Mau gimana pun kita ini laki-laki ya, terusnya laki-laki itu bakal jadi ketua, Iya, bakal jadi betul. pemimpin di masa yang akan datang. Hey, hey. Welcome back to Bogaskom, Bagesta bareng Himakom. Nah, di podcast kali ini Heeh. bersama saya Salsa. Dan saya Raden, dan kami akan memandu podcast kali ini. Oke. Di podcast kelima ini, Yup. kita kedatangan narasumber yang gak kalah keren dari episode Wow, sebelumnya nih. Iya, pastinya dong. Kalau menurut Salsa nih, gimana nih narasumber kita kali ini? Cukup keren ya? Keren banget. Mungkin cukup aja. Mungkin langsung aja untuk kita persilakan untuk memperkenalkan dirinya. Oke. Perkenalkan diri dulu ya. Baik, cek. Gimana ya, kalau sebelum perkenalan lebih baik kita buka masker dulu, soalnya Oke. walaupun di masa pandemi kan, setidaknya kan kita sudah jaga jarak ini. Jadi Oke. buka masker dulu ya. Oke, izin ya. Keluar ya. Baik, kenalkan, nama saya, kalau nama secara ijazah itu Micke Kasta, tapi kalau biasa dipanggil tuh Miko. Micke. Iya, tapi panggilnya Miko, udah lama Saro kayak kamu manggilnya. Oke. Jadi keinget Mickey and Minnie. Bukan Mickey Mouse. Kalau untuk di Himakom, saya ini ketua umum periode 2018-2019. Kalau untuk masuk di Himakom itu awalnya itu tahun 2017. 2017. Itu Kak Miko di tahun 2017 itu jadi anggota divisi atau gimana nih? Awal masuk Himakom, gimana ya? Bisa dibilang saya ini nggak ada divisi. Nggak ada divisi. Terus? Aktif gitu ya? Iya, anggota aktif. Anggota aktif. Kalau dulu itu kan ada namanya itu anggota aktif. Di Himakom, saya ini anggota aktif. Tapi di akhir kepengurusan, waktu itu ketuanya itu Kak Farhan. Sekitar 2 bulan akhir kepengurusan diangkat naik di divisi, di bidang, bukan divisi sih, bidang sekretariatan sebenarnya itu. Oh, jadi setelah jadi anggota aktif naik jadi divisi itu masuk di kesekretariatan. Iya, kesekretariatan. Kesekretariatan. Jadi ngurus-ngurusin sekret nih ya. Nah, ini yang agak salah sih sebenarnya sih. Buat absen atau gimana? Bukan ngurusin sekret sih. Sekretariat itu bukan ngurusin sekret, Oke. tapi lebih tepatnya itu sebagai pengingat atau penjadwal segala urusan-urusan yang di Himakom itu sebenarnya itu sekretariatan yang pegang. Jadi jadwal-jadwal ketua umum, jadwal sekretaris umum, jadwal divisi itu Kalau sama surat-surat juga. ya, surat-surat juga bidang sekretariatan. Jadi kemarin misalnya ini divisi apa yang mau, kayak sekarang nih kan podcast ini divisi humas kan. Humas mau podcast itu bidang sekretariatan yang mengingatkan. Oh, kita prepare nih tanggal sekian kita podcast, narasumbernya ini. Jadi bidang sekretariat langsung menghubungi ke orang yang bersangkutan. Oke. Supaya koornya mulai bergerak. Itu bidang sekretariatan sih. Kalau untuk dari Kak Miko nih awal masuk dari Himakom kan itu anggota aktif terus ke kesekretariatan. Ya. Itu emang niatan dari hati masuk Himakom atau paksaan nih? Kalau awal itu bisa dibilang nggak ada yang maksa, nggak ada niat juga. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Awal kuliah kan Biar terkenal. ikut-ikutan awalnya itu. Tapi seiring berjalannya waktu, berawal dari ikut-ikutan, kita itu kayak apa ya, menemukan jati diri lah. Bergabung di sebuah wadah itu mencari jati diri. Seiring berjalannya waktu, terus-terusan tertarik. Jadi nyaman sudahnya. Nyaman jadinya di Himakom. Terus di akhir-akhir itu kan biasanya kan kita kan pergantian kepengurusan tuh kan mau cari ketua umum yang baru. Dan ternyata nyalonkan diri atau gimana nih? Atau dipaksa. Karena kan narasumber kita kali ini itu dari Ketua Umum Himakom periode 2018 nih. Kalau untuk jadi ketua umum itu awalnya itu sih dari awal itu masuk nggak ada niat mau jadi ketua. Sampai di akhir kepengurusan pun nggak ada, nggak berani mau ambil resikonya terlalu tinggi itu kan mikirnya. Tapi seiring berjalannya waktu tadi
eh, memberanikan diri mencalonkan sebagai ketua umum karena berpikir mau gimana pun kita ini laki-laki ya, terusnya laki-laki itu bakal jadi ketua, Iya, bakal jadi betul. pemimpin di masa yang akan datang. Betul itu betul. Setidaknya itu pemimpin rumah tangga. Pemimpin Nah, rumah tangga. jadi semasa kuliah saya memanfaatkan waktu supaya lebih produktif dibandingkan saya bermain ataupun nongkrong yang nggak jelas. Gimana sih caranya kita tetap bermain, tetap nongkrong, tapi produktif waktu yang kita gunakan dan berani mengambil sebuah beban, bisa dibilang sih beban ya, amanah untuk memimpin. Jadi mencalonkan diri jadi ketua umum. Wow, keren banget. Berani ya, Iya. saya berani. Berani. Modal Dan- nekat. Modal nekat. Dan yang saya tahu pada saat periode Kak Miko ini lewat pemilihan atau lewat dari voting. Kalau di periode aku tuh bukan dari Pemira kan. Bukan Kalau sekarang Pemira. kan Himakom itu Pemira. Ada Kalau kemarin itu sistemnya tuh voting di sidang pleno. Di Himakom kan ada musyawarah anggota tuh di akhir. iya. Nah, setelah kita pembahasan program kerja LPJ, terus ada ART, baru namanya itu ada sidang pemilihan ketua umum. Jadi yang memilih ketua umum itu ya seluruh peserta yang ada dalam ruangan sidang. Jadi kita voting langsung jadi ketua umum. Kemarin itu sih lawannya itu sih sulit. banyak atau gimana? Enggak, cuma satu orang Cuma lawannya. satu. Jadi versusan ini. Versus satu. Dan kemarin itu nggak ada yang namanya itu pasangan. jadi sendiri nyalonnya. Sendiri-sendiri. Wakil itu dipilih setelah kita terpilih nih. Aku terpilih di ketua umum. Mm-mm. Jadi aku mau wakil itu siapa tuh terserah. Oh, jadi kita Ah, yang nunjuk Iya, wakil tanggung jawab gitu. penuh itu kan. Nah, jadi lawannya kemarin itu si Nopriadi, Nopriadi, duta kampus. duta kampus ya, bujang kampus. Cukup berat, ya, Cukup berat. cukup berat. Lawannya kemarin duta kampus. Dan selisih kemarin juga cuma 4 suara kalau nggak salah. Wow, cukup sengit. Berarti ya. Cukup sengit. Kalau nggak salah kemarin itu 21 sama 17. Wow, Beda suaranya itu jadi 4. 4. Cukup sengit berarti ya. Cukup sengit. Jadi setelah saya terpilih, memang sih ya udah buat apa cari yang lain jadi wakil, lebih baik ya lawan tadi jadikan wakil. Memang sesuai juga kan dari visi misi, dari niat awal itu nggak ada niat terselubung. Niat kita itu memang memperbaiki Himakom supaya jadi semakin baik gitu. Wow. Menuju Himakom yang lebih baik. Iya, selain utuh jadi lebih baik. Dan ini kan ketua Himakom Kak Miko dan memilih wakilnya itu Nopriadi, yaitu lawannya ya. Lawan. Sebelumnya ada nggak nih kayak selisih paham atau langsung ada chemistry nih? Wah, menarik nih. Langsung ada chemistry saat menjabat atau bertolak belakang Iya, gitu. itu kan biasa ya, biasanya Itu. penyesuaian. Penyesuaian. Iya, di Himakom kan sang wakil tuh kan selisih paham semuanya itu ada. Selisih paham, beda pendapat, adu argumen itu pasti. Menumbuhkan chemistry itu gak gampang. Harus kita terbiasa terlebih dahulu. Makanya balik-balik di cara kita memimpin. Oke, cara memimpin. Cara kita memimpin sebuah wadah. Nah, menurut kakak dari cara memimpin itu apa sih arti kepemimpinan? Kepemimpinan ya, kalau menurut saya secara pribadi, kepemimpinan itu bagaimana cara kita mengayomi dan juga mengerti situasi dan kondisi suatu wadah yang kita pimpin. Kayak saya ini mimpin Himakom kemarin tuh kan. Iya. Saya harus mengayomi dulu setiap anggota, terutama itu bisa dibilang pondasi Himakom itu bisa dibilang 4 inti sama koordinator. 4 inti dan 1 dan para koordinator. Nah, itu kan kita harus satu pemikiran dulu. Iya. Nah, kalau masalah yang tadi yang kalian tanyakan yang masalah selisih paham itu banyak. Terutama itu sama koordinator. Itu paling sering selisih paham karena kan pemikirannya kan beda-beda. Menyatukan pemikiran yang berbeda itu yang paling sulit. Itulah makna dari sebuah kepemimpinan. Iya, tapi itu yang menarik biasanya. Ya, itu yang menarik. Bagaimana cara kita menyatukannya itu. Jiwa seorang kepemimpinan itu lebih sulit. Nah, kalau sama wakil yang awalnya lawan saat pencalonan, ya lawan kan nggak selamanya dilawan. Iya. Bisa jadi teman, bisa jadi partner. Benar. Seiring berjalannya waktu ya chemistry-nya dapet.
menumbuhkan chemistry itu biasanya dari hal-hal kecil. Seperti Kayak gimana? Seperti kita setiap ada suatu kegiatan butuh prepare bersama. Jangan merasa oh ini aku bisa lo sendiri gini. jangan ego, Bang. Jangan ego. Di suatu wadah, di organisasi harus menekan ego. Walaupun kita mampu, tapi kita harus menyatukan yang lain, menumbuhkan rasa percaya diri yang lain. Kayak kalian nih kan. Orang lain juga ya. Itu kayak kalian kan di podcast nih, Mm-mm. Humas. Mungkin Raden sama Salsa ngerasa, "Oh, aku bisa tuh podcast. Setiap hari pun aku bisa podcast untuk sendiri." Mm-mm. Tapi kan yang harus kalian pikirkan teman kalian itu divisi. Benar. Kalau kalian terus yang podcast, yang lain nggak belajar. Benar. Jadi ego yang kita turunkan. Iya, benar. Itu peran dari seorang ketua dan koordinator yang paling Mm-mm. penting. Jadi itu menurut Kak Miko ya kepemimpinan. Tapi yang harus dipunya nih, kalau menurut Kak Miko yang harus dipunya seorang pemimpin tuh apa sih itu? Yang harus Yang punya- dipunya seorang atau pemimpin. banyak uang atau pintar atau gimana? Iya, atau terkenal. Yang harus dibutuhkan nih yang pertama dan terusnya itu. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Punya uang nggak ada tanggung jawab percuma. Betul. Terkenal nggak punya tanggung jawab percuma. Jadi yang paling penting itu tanggung jawab. Mm-mm. Dan seorang pemimpin itu harus mencontohkan atau mencerminkan sesuatu yang baik terhadap anggota. Mm-mm. Karena namanya maba, Iya. biasanya hampir 90% maba itu melihat seorang pemimpin. Apalagi di Himakom kan. Dilihat dulu pemimpinnya itu seperti apa sih. Kalau dia ngerasa patut jadi panutan, dia akan mengikuti gaya seorang pemimpin itu. Iya kan jadi contoh. Jadi contoh. Jadi yang paling penting tanggung jawab. Seorang pemimpin di Himakom itu berani capek, berani habis waktu, Mm-mm. materi, Loyalitas tinggi. Bang. biaya, loyalitasnya tinggi. Bukan berarti menjadi seorang pemimpin harus menah-menah. Iya. Ada tanggung jawabnya. Iya. Mm. Kalian nih ya, Uh-uh. aku tanya sama kalian nih, kalian baru kan divisi humas. Iya. Koornya bilang besok kalian podcast sama ini, sama ini, sama ini, sama ini. Cuma ngatur gitu, tapi dia nggak ada di sini, Uh-uh. nggak ada di sini, nggak ada nemenin kalian, nggak ada ngajarin kalian. Kalian ngerasa gimana? Nggak enak juga ya. Ya, Uh-uh. kayak buat apa? Nah, itu kan baru kalian pasti ngerasa Uh-uh. gimana ya? Aku ini baru loh di sini. Masa aku dilepas kayak anak ayam yang nggak ada induk gitu kan? Uh-uh. Iya, bener. Kacir kacir. Kayak nggak ada tujuan gitu ya. Nggak ada yang mengarahkan. Nah, makanya di situ peran seorang pemimpin, Mm-mm. koordinatornya juga, Mm-mm. anggota itu diajak, diarahkan. Bukan berarti dilepas tanpa ada arah tujuan. Mm-mm. Yang paling penting itu membangun sebuah semangat anggota untuk belajar dan memberikan mereka rasa tanggung jawab terhadap wadah yang kita tempati sekarang. Wih, Gila. kan. Kerennya Motivator bukan ya. main. Kerennya bukan main. Jadi wajar kalau saudara Miko itu jadi ketua Himakom. Iya. Ketua nasib. Iya, nasib. Tapi ini kan Kak Miko kan sudah menjalani kurang lebih 1 periode di Himakom pada tahun 2018 nih. Dan menurut Kak Miko nih Himakom ini butuh seorang pemimpin seperti apa itu dengan pengalaman yang Kak Miko punya gitu kan buat Himakom maju nih. Jadi butuh pemimpin yang seperti apa nih? Pemimpin yang seperti apa yang ideal? Kalau menurut saya, pemimpin di suatu wadah, terutama di Himakom, itu tergantung bagaimana mereka memahami suatu wadah itu dulu. Jadi pemimpin yang pasti di Himakom itu harus tadi bertanggung jawab dan berani. Tanggung jawab dan Itu yang berani. paling Itu yang paling ya. penting. Heeh. Karena Ingat, apa guys. ya? Di Himakom, namanya sebuah wadah, kita itu kan memiliki struktural keluarga. Mungkin kalian waktu LDO banyak alumni, demisioner yang sudah alumni, mereka tetap datang karena secara tidak langsung kita sudah menjadi sebuah keluarga yang baru, membentuk suatu wadah dan sekaligus menjadi sebuah keluarga. Nah, jadi pemimpin itu mau ngikutin omongan demisioner tapi anggota nggak selaras, Iya, mau ngikutin omongan anggota demisioner yang nggak selaras. Sering Itu terjadi ya. sering terjadi Sering banget. terjadi, Heeh. sering sekali terjadi karena saya pun kemarin merasakan hal yang sama seperti yang mungkin ketua sekarang yang rasakan gitu kan. Jadi di situ peran kita harus gimana caranya demisioner terima, anggota juga terima. Keputusan tetap tangan kita. Himakom nggak pernah memaksakan keputusan itu harus berdasarkan demisioner, enggak. Jadi pemimpin harus berani mengambil keputusan. Iya. Dan yang paling penting catatan itu, pemimpin itu harus gimana caranya demisioner menerima, anggota juga menerima.
Sorry. Iya, Nggak dengar suaranya nanti. nggak denger. Heeh. Ini kan jadi gitu. Gimana sih caranya untuk demisioner menerima, anggota itu menerima? Makanya perlunya komunikasi. Tidak Komunikasi. jarang mahasiswa ilmu komunikasi seperti kita paling banyak melakukan miskomunikasi. Iya, Bener sering banget. banget dan terjadinya banyak banget namanya masalah. Iya. Nah, dari komunikasi yang kurang baik itu timbullah sebuah permasalahan yang baru. Mm-mm. Kalau komunikasi kita baik, saya rasa tidak ada sebuah permasalahan yang berat. Semua permasalahan bisa diselesaikan asalkan komunikasi kita baik. Iya, Bener berarti banget. jangan Baik Kuncinya dari itu di komunikasi. komunikasi, Iya. baik itu antar anggota ke pengurus yang sekarang, antar pengurus ke demisioner, atau anggota yang masih baru ke demisioner. Saya rasa Himakom itu tidak diktator. terus Himakom itu terbuka. terbuka. Dimanapun kalian mau berbicara, mau bertanya dengan demisioner, itu nggak ada yang istilahnya itu langsung kena marah. Heeh. Biasanya kan kalau sepengalaman saya nih kan, Saat- semasa saya jadi pemimpin, itu kebanyakan anggota-anggota yang di bawah saya yang baru, mereka tuh takut kak sama si demisioner ini marah-marah terus. Padahal mereka itu nggak marah, tapi mereka itu mendidik. Mungkin cara kita menerima, Didiknya beda Iya. ya. cara kita menerimanya berbeda itu. Mereka itu terkadang cuma marah dari HP. Kalau ketemu langsung, nggak pernah mereka marah. baik-baik aja. Baik-baik aja. Mungkin beberapa kali selisih paham. Heeh. Tapi demisioner itu kalau ketemu kalian, ada nggak mereka marah-marah atau Raden nih Heeh. selisih paham? Raden kolot goblok ya, nggak pernah kan gitu kan? Pasti kan Raden Tetap santuy sayang ketemu. santuy tetap seolah-olah nggak pernah terjadi permasalahan gitu kan? Betul itu betul. Oke, by the way nih dari Kak Miko kan udah menjabat setahun dan Mm-mm. sekarang nih katanya mau selesai. Wisuda ya? Oh, mau wisuda. Belum mau. Oh, baru. Insya Allah kita doain berarti. Semoga lancar Berarti ya. udah selesai skripsi gitu ya? Belum. Belum. Jadi untuk kegiatan Kak Miko sekarang nih apa nih selain jadi demisioner nih kan ngasih ilmu sama Kegiatan adik-adiknya. sekarang? Heeh. Tahu kerja. Rebahan. Enggak. Kalau sekarang kan saya kan semester 7 Iya, masuk ke 7. 8. Kemarin sibuk banyak dari KKN, Mm-mm. magang. Sekarang sibuknya itu mau ke skripsi. Mm-mm. Alhamdulillah sih kalau sekarang itu judul sudah di ACC. Alhamdulillah. Tinggal niat Iya. untuk mengerjakan. Heeh. Jangan pantang menyerah. Iya. Mungkin Semangat kalian terus. mungkin kalian Kak, mungkin kalian mau jadi joki Apa itu Joki? joki ketik skripsi. Oh. Enggak, bercanda. ngomongin skripsi. Heeh. Jadi sehari-harinya nih gimana nih? Atau olahraga aja, futsal kan ini? Atau ada kegiatan lainnya? Atau Aku lihat di Instagram kayaknya kami kok sering traveling gitu ya? sering Oh, traveling? Traveling. Anak gunung. Enggak sih. Kalau traveling mungkin di saat penat. Kalau untuk suka itu enggak sih. Sesekali iya. Kalau naik gunung enggak pernah naik gunung. Gak pernah naik gunung. Iya, takut naik gunung. Takut. Takut hilaf. Tapi kalau untuk ke alam yang terbuka mungkin ke bukit itu memang saya suka naik bukit. Naik bukit. Bukit kalau di gunung belum berani. Gunung tahu lah kan dingin, mistisnya juga tinggi. Itu yang masih takut ragu untuk naik gunung. Tapi kalau naik bukit itu sering. Tapi pengen naik gunung nih. Pengen. Belum pengen. Belum pengen. Belum pengen. Belum pengen. Selain aktivitas yang tadi nih, ada nggak nih aktivitas lainnya seperti Iya. masih aktif di organisasi atau gimana Kak Mikonya Kak sekarang nih? Kalau di organisasi sekarang selain di Ada Himakom, organisasi lain? ada sih di luar itu Perhumas Muda. Apa itu? Perhumas Muda itu organisasi bisa dibilang organisasi konsentrasinya tentang humas. Oh, tentang humas. Masih Berarti tentang cocok humas jadi ya? Tentang humas. cocok sama kita Banget jadi. ya. Cocok. Cocoknya cocok lagi. Gara-gara ngomong cocok lagi cocok dengan Raden. Enggak lah. Iya sih di Perhumas Muda. Jadi Perhumas Muda itu sama kayak IMIKI, selain di Perhumas juga aktif di IMIKI itu. Apa itu Miki nih? Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Oh. Indonesia. Wow. Jadi lebih dari Himakom berarti ya? Iya. Lebih dari tinggi atas atau Himakom gimana apa nih? itu? Karena kan Enggak ada sih. komunikasi juga. Heeh. Himakom juga komunikasi. Bener. Heeh.
Jadi fokusnya itu di organisasi. Kalau aku pribadi itu masuk ke suatu organisasi yang berhubungan dengan jurusan. Makanya gabungnya di Perhumas, di IMIKI, itu kan ruang lingkup ilmu komunikasi. Berarti bisa dong aku minta ajarin sama Kak Miko. Boleh, ajarin Boleh. apa ini? Private boleh nggak? Private boleh, silakan. Mulai curiga nih. Terbuka. Terbuka. Berarti kalau betul berarti dari sekolah menengah ke atas itu jurusan apa nih Kak Miko? Atau SMA? Pas SMA. Iya, Aku SMA. SMA. Iya, SMA. Berarti bukan sekolah jurusan berarti. Bukan IPA atau jurusan. IPS? Ini kayaknya IPS. IPA. Oh, IPA Oh, salah. IPA. Wow banget. Memandang seseorang dari sebuah fisik. Salah banget. Nggak boleh. Saya kira IPA mutlak. IPS. Don't judge a book by the cover. Nah, itu. Aduh, Sifat saya mutlak salah. seorang manusia. Hmm. Apa kita mau ngomongin masalah rumus kimia, rumus fisika, Aduh, udah gravitasi udah bumi? banyak lupa nih. Mm-mm. Banyak banget mungkin cerita nih ya dari Kak Miko menjabat di Himakom. Nah, kalau boleh tahu nih, kita mau nanya suka dukanya nih. Suka dukanya, iya, selama menjabat di Selama Himakom. menjabat di Pasti seru nih kalau kita mau denger sukanya, dukanya Banyak nih. nih pasti kayaknya Iya. ya. Ini Banyak, banyak kan suka atau dukanya nih? Kayaknya duka nih. banyak kan sukanya. Alhamdulillah banyak Karena suka. setiap duka berujungnya di suka. Alhamdulillah. Kalau kita mau ngomongin suka duka di Himakom, sampai besok podcast ini nggak akan kelar. Aduh, kayaknya banyak banget berarti. Banyak, soalnya suka dukanya itu yang mungkin yang paling berkesan sih. Yang paling berkesan selama jadi pengurus itu membuat Capipes. Capipes? Film festival. Oh, Canda di Muka Film Festival. Soalnya bikin backdrop itu dari jam 11 malam sampai 5 sore, 5 pagi. 5 pagi. 5 Nggak pagi. tidur tuh. Nggak tidur, dan Aduh. besok jam 8 pagi harus briefing persiapan acara. Wow. Apa nggak nge-lag tuh? Ah. Tapi Makanya tadi dari duka itu karena kita suka, jadi ya semangat, Enjoy ya. enjoy ngejalanin. Selesai harus. acara, selesai semuanya, oh sukses, ada kepuasan tersendiri sih. Bangga ya. Bangga. Kalian juga pasti mungkin nanti bakal ngebuat sebuah program kerja yang bisa dibilang tingkatan nasional atau tingkatan provinsi. Kalau itu berhasil, menimbulkan sebuah kepuasan tersendiri buat diri kalian. Amin. Semoga kita bisa ya. Iya, Pasti. pasti. Kalau suka duka yang lain nih, apa yang masih terlengkap gitu di pikiran Kak Miko? Yang lain. Yang paling nggak bisa lupa Paling nggak itu bisa dilupa. ngasih SP ke koordinator. Wow, koordinator. Kenapa tuh? Itu Alvaro Si Fernando si demisioner juga sekarang. Kalau aja nanti nonton ya. Iya mungkin Edo, dengerin halo podcast Dokis, kita. sorry Do. Organisasi teman-teman, jadi Teman-teman. profesionalitas. Karena yang paling Sekarang masih temenan. masih, Alhamdulillah. karena yang paling berkesan Edo itu 2 periode kepengurusan, 2 kali kena SP. Wow. Kenapa tuh? Biasalah kan, namanya manusia pasti ada titik jenuh. Kalau ketua juga ada titik jenuh, tapi mau nggak mau harus memotivasi diri sendiri. Kalau anggota atau koordinator yang ketemu titik jenuh, gimana caranya seorang pemimpin menimbulkan semangat baru untuk anggota supaya hilangnya titik jenuh itu? Wow. Itu yang paling sulit. Kalian pasti ngerasain, apalagi 2 tahun jadi pengurus Himakom itu paling sulit ngilangin rasa titik jenuh. Oke, dari suka duka udah kita dengerin. Begitu banyak, mungkin kalau mau diceritain nggak kelar Nggak podcastnya. kelar, sampai besok juga nggak kelar. Mungkin Soalnya kemarin boleh tanya sama Ketum, kita pernah ngobrol masalah Himakom dari jam 1 malam sampai jam 5 pagi. nggak tidur. Nggak tidur. Oke, kalau gitu nih, boleh dong dari Kak Mikonya pesan Pesan dan kesan. Apa saran atau Buat gimana Himakom untuk lebih bagus, lebih maju periode tahun lagi. ini. Pesan untuk Himakom periode tahun ini. Iya. Buat kita nih. Buat kalian yang ya. lagi Berproses. Kalau pesan, nikmatilah sebuah proses yang sekarang kalian jalani. Semua suka dan duka itu bakal berakhir dengan suka, karena Himakom berjalan bersama-sama, bukan sendirian. Dan juga setiap permasalahan yang kalian hadapi saat jadi pengurus, setelah kalian menjadi kayak aku sekarang nih kan demisioner, itu kalian bakal kangen. Iya. Percaya atau enggak, Ada itu kalian rindunya bakal kangen. masih. Iya. Kalian bakal kangen
dan kalian bakalan ketawa sendiri. Lihat tuh misalnya kan si Salsa sama Raden kemarin ribut gara-gara podcast, mungkin rebutan, Raden mau jadi host terus, Salsa nggak kebagian gitu kan. Itu permasalahan kalian mungkin cekcok, setelah kalian jadi demisioner, inget itu kalian bakal ketawa. Ingat sendiri, kayak kalau ada orang sangka tuh gila, mungkin ketawa Ya, sendiri, itu. nangis sendiri, ingat masa lalu kan. Percaya atau enggak, setelah kalian jadi demisioner kalian bakal ngerasain. Iya. Rindu. Jadi jalanin aja, Jalanin enjoy. aja, enjoy. Namanya belajar kayak Iya. semua proses. Jangan pernah takut salah sih. Heeh. Jangan pernah takut salah mengambil sebuah tindakan. Dan juga yang paling penting bertanggung jawab. bertanggung jawab. Itu sangat penting apalagi seorang pemimpin. Iya, karena bertanggung jawab itu hal yang paling sulit. Banyak kok orang yang cuma sekedar bisa ngomong tapi nggak bisa bertanggung jawab. Iya. Mungkin kalian sering makan janji manis. Ngomong aja ya, nggak ngelakuin gitu Nah, kan. sering, apalagi yang cewek. Ya, Yang cewek kan. Jangan kesinggung loh, Sal. Iya, sering makan janji manis kan, tapi nggak sesuai fakta. Sering banget. Itu sih. Oke, kayaknya udah mau iya. Kalau misalnya kita terus nih nggak habis-habis. Iya. Mungkin nanti ada episode selanjutnya dari Kak Miko. episode ya. Nanti ditungguin Next aja. episode. Oke, untuk podcast episode kelima ini kita akhirin ya. Kita akhirin. Oke, untuk Kak Miko kita terima kasih juga udah dateng. Iya, sama-sama. Ya, udah mau jadi narasumber kita yang cukup wow banget, cukup keren. Kita dengerinnya juga terharu. Iya, mahal ini. Motivasi. Mahal ini. Mahal banget. Mungkin Eh, berapa tahun yang akan datang podcast Himako bakal ada sponsor. Amin. Jangan lupa sponsor aja. Iya, ada label. Mungkin ada yang tertarik kan mau pasang label di Iya, sini. boleh. Kalau ada yang mau pasang label bisa hubungi. Oke, jangan lupa didengerin podcast kita di Bebaskom dan juga Begesa Bareng Himakom dan juga di YouTube kita di Himakom STC. Oke, kalau Instagramnya di Himakom. Oke, tunggu episode selanjutnya di Bebaskom Begesa Bareng Himakom. Himakom bangga berkomunikasi. Thank you, bye bye.